menurut jenengan hukum memberi, mengundang dan lain-lain terhadap klan Habib Alwi? Dipersilakan. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh dari Kiai Imad, karena Kiai Imad masih ketua Komisi Fatwa MUI Banten mengenai fatwa MUI tadi yang boikot Israel. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Kiai Imad gitu. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Gus Fuad Pleret, Mas Rifki Zulkarnain. Tadi saya semangat untuk menyapa seluruh subscriber Gus Fuad di seluruh dunia, tapi lupa untuk menyapa Gus Fuad dan Mas Rifki. Ya, jika kita berbicara tentang bagaimana hukumnya kita untuk memberikan sesuatu, mengundang klan Habaib, kemudian Mas Rifki Zulkarnain dengan cerdas langsung mengkiaskan dengan bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam salah satu keputusan fatwanya di mana mengharamkan bagi umat Islam untuk memberi produk-produk buatan Israel. Ini adalah sebagai sebuah sanksi secara ekonomi untuk Israel terkait dengan penjajahannya terhadap bangsa Palestina yang sampai saat ini masih begitu masif. Israel itu menjajah Palestina, dan agaknya jika tidak ada sebuah kekuatan yang penuh yang dapat untuk mengusir mereka, mereka tidak akan menghentikan itu. Tetapi dengan berbagai macam yang dilakukan umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dengan tidak membeli produk-produk yang terkait dengan Israel, maka atau sekutu-sekutu Israel tentu akan memberikan dampak terhadap kekuatan ekonomi Israel untuk membeli senjata, yang dengan senjata itu mereka membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, oleh karena itu dari situ kita bisa mengkias dengan fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di mana klan Habaib itu yang telah terbukti bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersama dengan itu mereka tidak mau mengakui bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Diminta tes DNA mereka tidak mau. Diminta untuk bertemu di dalam sebuah forum diskusi ilmiah yang dihadiri oleh para profesor, mereka enggan. Lalu mereka dengan semua itu masih mau diakui sebagai turun Nabi. Dan dengan acara-acara yang ada di bangsa ini yang begitu ramai, dari acara-acara sosial, acara keagamaan, itu akan membuat posisi-posisi mereka, kezalimannya akan terus bisa menyebar. Nah, oleh karena itu apabila kita berbicara bolehkah kita hari ini memberikan sesuatu, bersodakoh kepada para klan Habaib, tentunya ini akan berkonsekuensi dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, 'alal birri wat taqwa, dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan kezaliman, dosa dan permusuhan. Nah, dengan kita bersodakoh kepada para Habaib ini dalam keadaan mereka tidak mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi, saya kira ini termasuk al-i'anah 'alal maksiat, membantu orang untuk berbuat maksiat. Jadi sudah waktunya seluruh umat Islam di Indonesia untuk memboikot para Habaib dari setiap acara-acara. Karena kalau kita bandingkan kita dengan kiai-kiai kita dari sisi ilmu, kiai-kiai kita lebih pintar dari para Habaib.
Kalau mengundang sholawatan dari sisi suara Said Zulfikar, Roma Irama lebih indah daripada suara para habaib. Lalu dari berdasar apa penceramah-penceramah kita yang dari Nahdlatul Ulama misalnya itu sangat kompeten, mempunyai kapabilitas yang luar biasa, tetapi kalah panggung. Mimbar-mimbar Rasulullah hari ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak berilmu dari klan-klan habaib. Kita yang sangat santun diajarkan masyarakat Nusantara oleh orang-orang tua kita, beberapa dekade ini Mas Rifki ini berubah. Di mimbar-mimbar Rasulullah diisi caci maki oleh kelompok para kabaib Balawi ini, sehingga para mukibun mereka juga sekarang biasa mencaci maki. Kenapa? Karena tauladan mereka para kabaib Balawi ini suka mencaci maki di atas mimbar. Akhirnya bangsa Nusantara yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang santun, memiliki kepribadian tinggi yang luhur, hari ini sudah ternodai oleh akhlak-akhlak non-Nusantara yang diterima dari para habaib ini. Itu dari sisi caci maki, belum dari sisi khurafat-khurafat. Hari ini para generasi kita juga sangat lihai dalam bercerita-cerita tentang khurafat. Jadi mimbar-mimbar Rasulullah hari ini diisi oleh bukan ilmu-ilmu agama, tetapi khurafat-khurafat, cerita-cerita, dongeng-dongeng dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, kalau alasannya mengundang para kabaib ini untuk berdakwah karena ilmu, ini tidak linier, tidak tepat, karena memang mereka kebanyakan tidak berilmu. Kalau mengundang mereka karena mereka cucu Nabi, mereka bukan cucu Nabi. Kalau mengundang mereka karena suaranya bagus, suara anak-anak Indonesia lebih bagus. Jadi apa alasannya orang-orang itu mengundang para klan Balawi? Sementara begitu dulu. Baik, terima kasih ya Iman. Itu dari Kiai Iman. Kemudian bagaimana Gus Fuad? Jadi kan sudah jelas ya bahwa para Habib Alwi itu menurut tesis Kiai Iman itu mereka bukan keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Dan tesisnya Kiai Iman itu ila yaumil qiyamah, sejak dulu saya bilang tidak akan bisa dibantah. Artinya secara sah, secara meyakinkan Habib itu, para Habib Ba'lawi itu yang terdiri dari beberapa marga, itu ada sekian ratus marga, itu ada Segaf, ada Al-Atos, ada Al-Habsi, ada Al-Idrus, ada Ba'bud dan lain-lain. Itu kan bukan keturunan Nabi. Kemudian tesisnya Kiai Ahmad kan sudah dikuatkan berdasarkan hasil tes DNA para Habib yang ternyata haplogrup-grupnya G. Kemudian kan juga sudah dikuatkan dengan tesis ulasan filologisnya Profesor Menachem Ali, dan juga sudah dikuatkan oleh banyak kajian seperti Nur Ihya dan yang lain-lain. Dan itu pun sebenarnya bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, itu sebenarnya tidak masalah selagi satu, dalam konteks kita sebagai warga negara, mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang melawan ideologi Pancasila. Yang kedua, mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang merusak ajaran Islam. Nah, masalahnya para Habib Alwi itu ajaran-ajaran resmi dari leluhur-leluhur mereka itu jelas-jelas bertentangan atau merusak Pancasila. Yang kedua, ajaran-ajaran para Habib itu yang resmi ditulis oleh leluhur-leluhur mereka itu jelas-jelas merusak ajaran Islam. Gitu. Jadi kita pahami itu Israel saja yang dalam tanda petik itu bisa dibilang hanya merebut tanahnya orang Palestina saja dengan berbagai macam varian kekejamannya, itu MUI berani membuat fatwa boikot. Artinya boikot itu kan haram. Nah, apalagi Habib ini, saya itu kadang-kadang heran, MUI itu mau ngurusi
Yang pertama itu yang diurusi kan harusnya kan Indonesia. Lawang Palestina aja diurusi, masa Indonesia nggak diurusi. Sampai hari ini saya tidak mendengar MUI punya fatwa mengenai Habib ini. Jadi yang pertama ini sahabat saya Kiai Imad kan juga anggota MUI Banten, itu yang pertama saya gugat sahabat saya. Ya tapi kan apa itu nih? Sahabat saya Kiai Imad juga nggak bisa disalahkan dong. MUI kok wilayah kok MUI pusatnya aja gitu kan gitu. Kan nggak mungkin yang daerah melampaui pusat gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau menyimpulkan apa itu bagaimana hukum memberikan sedekah, hadiah, kemudian bersedekah, kemudian mengundang Habib, ya dalam konteks kenegaraan kita itu kriminal. Mengundang Habib itu kriminal. Harusnya polisi itu melarang kegiatan-kegiatan seperti itu karena hari ini sudah terbukti bertebaran di media sosial bahwa pergerakan Habib ini jelas-jelas membahayakan nilai kebangsaan kita, nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi mengundang Habib, bersedekah kepada Habib, mendatangi majelisnya Habib, itu dalam perspektif hukum kenegaraan kita itu kriminal itu, bahkan subversif itu. Tuh. Nah dalam konteks kita sebagai umat beragama, ya jelas haram. Tadi kan Kiai Imad sudah mengutip wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi jelas sekali bahwa secara logis itu kita tidak boleh di dalam ajaran Islam itu tidak boleh memberikan sarana, memberikan bantuan yang jelas-jelas terbukti bahwa bantuan dan sarana yang kita berikan itu akan digunakan untuk kepentingan kejahatan, untuk kepentingan perusakan. Apalagi ini sekaligus dua ini pergerakan Habib itu merusak negara, bangsa dan negara, dan yang kedua merusak agama. Nah gitu. Jadi ya di dunia harus dipenjara orang-orang yang masih mengundang Habib, yang menghadiri majelisnya Habib. Di akhirat juga harus dipenjara di neraka kalau nggak mau tobat. Sementara gitu. Enggak Mas Rifki. Kalau Mas Rifki belum ya. Mungkin Kiai Imad bisa memberikan tambahan yang lebih lembut. Kalau saya kan keras. Ya, baik, Ustaz. Di dalam Al-Qur'an itu ada bahwa memang Allah tidak melarang untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang kafir ya. Selama mereka tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung kamu gitu. Innallaha la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwa Allah memang asalnya ini tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang kafir kan. Selama mereka orang kafir ini tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung kamu. Nah jadi dua itemnya itu. Pertama tidak memerangi dalam agama, yang kedua tidak mengusir kamu. Kalau mereka memerangi karena agama dan mengusir kamu dari kampung kamu, kamu tidak boleh berbuat baik lagi dan berbuat adil kepada mereka. Nah ini orang-orang Balawi ini kan sudah ada upaya untuk mengusir kita dari kampung kita, minimal sejarahnya. Apa itu indikatornya? Indikatornya adalah mereka merubah sejarah. Mereka membuat makam-makam palsu. Dari situ itu udah ada indikasi mereka akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir itu, yaitu mengusir kamu dari kampung kamu. Nah, kalau sudah begini, ini berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak menyadari kesalahan mereka, membuat makam palsu, malah sekarang bikin kambing hitam bahwa bukan mereka. Itu PWI yang bikin sendiri katanya makamnya, kemudian mereka sendiri yang mengklaim dan menuduhkannya kepada para habaib. Ini kan luar biasa, ya kan? Nah ini yang kedua tentang pengakuan sebagai cucu Nabi, Gus Fuad.
Pengakuan sebagai cucu Nabi, mereka tes DNA nggak mau. Kemudian mereka berdiskusi ilmiah tidak mau. Tapi mereka inginnya mereka tetap diakui sebagai cucu Nabi. Nah ini kan sebuah kebohongan publik. Nah, kemudian di dalam cara berdakwah, apa yang didakwahkan mereka di atas mimbar itu selalu mengagungkan klan mereka. Dan awalnya saya merasa apa yang disampaikan oleh penceramah-penceramah bocil itu hanya dari mereka saja. Tetapi sekarang telah terbongkar oleh para peneliti-peneliti dari Nusantara bahwa memang ajaran seperti itu bukan hanya ajaran-ajaran di atas mimbar, tetapi ajaran-ajaran semacam itu memang terdapat di kitab-kitab mereka masa lalu. Oleh karena itu, ini berbahaya bagi anak-anak Nusantara di masa yang akan datang, karena ada perbedaan daripada ajaran. Ajaran kita ajaran yang musawat bainan nas, ajaran yang bahwa manusia semuanya sama. Wali Songo, kenapa Wali Songo itu mengajarkan Islam diterima oleh bangsa Nusantara? Karena Wali Songo mengajarkan persamaan. Mereka tidak meninggi-ninggikan klan mereka, walaupun mereka seorang keturunan raja. Bahkan beberapa di antara Wali Songo memang seorang raja, seperti Syarif Hidayatullah, Sunan Giri. Tetapi mereka di dalam dakwah itu mengajarkan bahwa kita sama. Bahwa yang termulia di sisi Allah adalah hanya karena takwanya saja. Bukan karena batas-batas sosial, keturunan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ada orang berupaya untuk menjadikan bangsa Nusantara sebagai hamba-hamba mereka. Bangsa-bangsa Nusantara dijadikan sebagai kelas 2 di dalam sisi biologis. Seakan-akan mereka ditakdirkan hanya untuk mengagungkan klan Balawi. Dan ini tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tidak sesuai dengan ajaran Al-Hadis. Al-Quran ketika mengatakan inna akramakum indallah atqakum, Balawi mengatakan yang mulia, paling mulia adalah Balawi. Bahkan Balawi lebih mulia dari seluruh ahli bait, keturunan ahli bait yang ada di muka bumi ini. Ketika Al-Hadis mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, Balawi mengatakan bahwa Balawi itu lebih mulia dari seluruh orang-orang yang ada di muka bumi. Nah inilah yang berbahaya. Yang pertama tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua tidak sesuai dengan ajaran Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya seluruh manusia itu sama di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi di hadapan ajaran para kabaib ini, bahwa manusia itu sejak lahir mereka sudah berbeda-beda. Ada yang ditakdirkan mulia, ada yang ditakdirkan sebagai orang hina. Dan menurut mereka orang Indonesia ini ditakdirkan sebagai orang hina, yang ditakdirkan untuk menghormati dan menghamba terhadap Balawi. Lalu Balawinya siapa? Turunan Nabi bukan, orang mulia bukan, presiden bukan, RT aja bukan, orang pintar bukan. Lalu untuk apa kita menghormati mereka? Kan ini pertanyaannya. Terima kasih.